14 tapi menandakan kayak dengan adanya Chow berarti hero-hero healernya sudah dihilangkan nih. Oke. Iya, Falcons benar. kayaknya nggak Ya bakal udah, bawa kalau gitu tank. masih ada fighter yang mandiri, Alpha. Alpha. Alpha ya. Iya, fighter mandiri. Tapi om lawan-lawan seperti ini ya, dimana Haritnya punya sebuah teritori zaman Force, Fanny-nya juga bisa tarik ulur. Alpha dengan one way ticket kayaknya cukup beresiko sebenarnya. Nah itu dia kayak bus ya kemarin ya Lim ya. Martis, Iya. Martis. Kayak bus jadinya Kayak bus ya. maju terus. Maju terus pasti. Terus gue tanya kenapa harus bus, kan truk juga bisa. Tapi gimana kalau dia tiba-tiba aja gitu kan, dia ngambil kayak misalkan fighter Julian gitu. Wow. Wah, itu Mandiri kan, mandiri dan ya dia selamat mandiri. dari Fanny loh. Tapi kayak bukan opsional yang bagus gak sih? Dash dikit udah pasti bakal langsung disamperin gitu loh. Apalagi ada Jawhead. Ah ini assassin sih sebenarnya gue lihat. Link. Ay Lancelot gak sih? Lancelot apa Haya? Aku Haya sih. Aku suka Link. Oke, Lancelot Link Haya. Saber buat counter Ya, ya kalau misalkan untuk menjawab Fanny ya Saber. Etisnya kayaknya tank jungle gitu sih memang, yang keras-keras kan. Udah Alpha lah udah lah. Alpha fighter ya memang sih. Kalau udah ya kalau paling anti sisi sebenarnya Martis. Iya benar, dia bisa putusin talinya Iya, si betul. Fanny Ya, juga kan. dia bisa ngeganggu ejector juga. Cuman main-main dengan waktu kalau kita buka Martis ya. Alright, tapi banyak sebenarnya opsi yang bisa diambil ya, dan last pick yang akan menentukan juga dari tim Falcons. Setup mereka harusnya udah strong juga nih dengan adanya Fovius dan Chow. Last pick mereka menuju ke arah Alpha. Safety dia, ya walaupun memang susah nangkep, tapi menurut gua Alpha survive di lane di Betul. jungle-nya sendiri dulu. Paling aman lah ya. Alright. Ini Sindor Sedayan, mana suaranya? Masih semangat tampaknya Pak Bulu. Masih. Dan langsung aja kita ke arah Land of Dawn. Di mana tentunya Onyx Philippines dan juga Team Falcons kembali ronde 3. Apa yang akan terjadi tentunya mari kita saksikan bersama-sama. Untuk Kelra, Waduh, Defy udah digunakan loh. untung aja. Tapi ini Fanny-nya udah enak banget loh. Fanny dibantuin lagi sama Jawhead, sementara sekarang Bell menjadi korban yang pertama. Udah menggunakan flicker juga, itu kerugian loh. Out of position dan Yep. ya sesuai ekspektasi Fanny. Sangat-sangat berani untuk mencari darah di early game. Enak banget gitu loh Fanny yang udah dibantuin lagi sama Jawhead. Tepat Dengan ya. ada satu missile dengan missile Esper-nya enak banget gitu. Pakai drill juga Jawhead nih. Jadi Iya. emang niatnya dari sisi farmnya, dari sisi damage-nya tentunya akan mendapatkan early damage. Ada pergerakan mereka cukup berani untuk langsung maju ke arah depan. Coba lihat King Kong yang sedikit lebih tersiap, tapi King Kong hampir saja. Pick off begitu aja. Masih ada kabel untungnya dan oke, Brusco dan juga Ogen. Didorong dulu ya Spear Misery. Super Marco mau tidak mau harus join sedikit guna untuk bisa memberikan sedikit pala bantuan terhadap rekan-rekannya. Pelan-pelan lagi turunkan tempo. Satu first blood yang cukup pagi tadi ya sudah terjadi. Dan kita lihat nih apa dampak selanjutnya. Tentunya kali ini kalau aku ngeliat Fanny sebenarnya gak harus kontes turtle loh Pak Bulung. Yap. Apalagi lawannya Alpha, jadi kita lihat apakah mau mainnya trade ke arah bawah. Tapi atau kalau tetap dia emang paksa. bisa nge-boost banget di awal kayak gini, kesempatan bisa terbuka Nah. juga dong untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama. Itu dia. Itu dia. Makin alpanya tuh yang kemana-mana, ntar tuh buset dah. Sulit banget. Kita lihat ya. Nampaknya Onyx sih kalau ngeliat dari satapannya mau sih ya. Setapannya mereka mau turtle loh, mereka nggak mau melepaskan turtle ini karena sekarang King Kong ya sudah mulai join ke area terdepan. Ada Bruce Pay udah mulai mendekat, tapi King Kongnya tetap stay dan King Kong berhasil mendapatkan turtle lanjutan. Di mana sekarang pergerakan dari Moaptesi tidak akan bisa melakukan bajakal dan juga apa Trump Guardian sedikit melenceng tapi setidaknya udah mulai mendekat. Bahkan terus Asap Force-nya membuat Kyle Tesi menjadi korban selanjutnya. Terkunci sudah jungler dari tim Falcons dan lihat mereka tampaknya sudah ke Super Prince. Oke, King Kong ya bersiap untuk bisa langsung take off. Siapa yang akan menjadi korban lewat Cutthroat ya. Sebenarnya sekarang PL sedikit lebih tersisa. Bahkan King Kong sudah tidak mau terlalu lama begitu berbahaya. Santai, relax, tenang, peace, love, and gaul. Super Prince ke pick off ya udah. Onyx PH itu sinyal untuk mundur tampaknya Iya. ya. Gak mau terlalu serakah lebih. Mereka at least udah dapetin netral objektif, dapetin 3 buah poin secara total dan ya sudah terlihat dari sisi ekonominya juga udah agak condong ke arah Onyx PH. Waduh, ditabrak lagi, dilempar lagi, selesai lagi. Walaupun untuk sekarang Brusco pun harus kehilangan dari seluruh apa yang dia milikin. Tapi setidaknya hidupnya udah mereka tenang. Dan King Kong numpang lewat ke area bawah. Nggak bisa terlalu gampang terlihat dari view-nya kalau nggak ada flicker Pak Pulung. Yep. Itu yang terjadi. Jawhead tentunya kontrol bush-nya sangat-sangat kuat dan
nggak bisa Weh, udah ada satu korban sepertinya. Ada satu Spirit of Destruction dan Super Prince. Entah Dibales. bagaimana ceritanya. Terculik, tertangkap basah. Dibales itu Ogun pakai flicker. Yep. Jadi sebenarnya nggak gitu terkalkulasi tadi. Yep. Mid dibales mid, jadi Onyx PH tampaknya atau mungkin Team Falcons tampaknya berhasil seenggaknya membalaskan dendam untuk Luo Yi. Sejauh ini sama berarti statusnya ya. Antara PO dan juga Super Prince. Ya. Sama-sama kena 2 kali. Ya. Dan netral lagi. Turtle yang kedua segera hadir 10 detik. Kalau kita melihat dari situasinya, level apa untuk King Kong begitu pula. Oh, sih malah tertinggal. Jadi malah membuka sebenarnya chance untuk Onyx PH untuk mengamankan Turtle yang kedua dengan cukup nyaman mestinya. Ada sedikit keuntungan. Yep. Mungkin ada 2 player di atas, tapi itu adalah Luyi. Kita tahu mereka bisa berpindah tempat dengan sangat cepat. Ya. Sementara sekarang Turtle benar-benar gak bisa dipegang, bahkan dideketin oleh pemain dari Falcons. Super Prince sudah mulai dekat pula. Siapa lagi targetnya? Karena sejauh ini ada Spirit of Destruction langsung dikeluarkan begitu saja. Dengan ada Zaman Force yang udah langsung dikeluarkan. Bahkan sekarang Kiko! Jika ada Spirit of Misery tadi sepertinya memang udah dipancing duluan. Tidak ada lagi yang bisa mendorong King Kong untuk bisa mendekat. Diduetkan dengan Kelra juga. Jadi damage fisik dan magicnya masuk dan tentunya Super Marco bahkan kayaknya udah pasrah. Nggak mengeluarkan flicker tadi, ya udah mending hilang aja. Daripada cooldown lama, udah mending dia balik ke base secara terpaksa. Iya, pulang menjadi notifikasi deh pokoknya. Ada aja di atas namanya. Benar. Dan kenapa menit 6? Oke. Ekonomi dan map ini Onyx Philippines lumayan cukup mengontrol loh kelihatannya. Yap, udah 2.400-an. Dan Cukup nyaman loh ini, lead yang cukup nyaman sebenarnya. yap, berawal dari mungkin perbedaannya adalah di game ini ya mereka mau lord aja ya dengan adanya Fanny ya Gon. Berani itu tadi. Mereka berani banget dan Dari itu membuat flickernya View malah bisa dibilang. Itu udah kayak ngebuka jendela untuk Onyx Philippines untuk ngebangun snowball dan mereka eksekusinya juga bagus gitu loh. Sementara sekarang Flaptazy masih tetap stay berada di dalam area yang dia milikin. Hey, ada perpindahan tempat. Kemanakah mereka perginya dan ada satu insting yang begitu baik dan sepertinya Super Prince bisa menggocek ke arah beberapa player. Ya cukup dengan Wings by Wings, gak mengeluarkan spell. Mereka atau mungkin Super Prince berhasil mengamankan posisinya, gak out of position dan Team Falcons kali ini. Mereka sabar dulu lagi. Ngasih phone ke arah Super Marco sih. Karena dengan ada Super Marco tuh seenggaknya itu bisa ngenetralin Fanny yang nanti mid game, late game. Itu mainnya condong ke arah split push. Yap, setidaknya sekarang ada sebuah hal yang cukup berimbang lah. Kalaupun nanti mau main live Waduh. landing jauh dan Ogwen tidak untuk waktu yang lama selesai. Ogwen menghilang, Kirk mulai mendekat, Flaptazy diusir. Gila, burstnya ya, burst potensinya sangat-sangat tinggi. Dari Onyx Philippines, Turtle yang terakhir sudah muncul di area line of down. Apakah Onyx Philippines mendapatkan perfect journal di game ketiga kali ini? Yap, di bagian tengah ada satu otor lagi berhasil dihancurkan. Ada satu pop-up yang berhasil langsung diamankan. Sementara Kirknya harus menghadapi 2 player, tidak bisa pergi ke arah manapun. Tapi pop-upnya, King Kong hampir saja. Dan ada satu lagi ejector bahkan Zaman Force-nya. Zaman Force-nya udah mulai bergabung di dalam area tersebut. Di mana mereka berhasil mendapatkan ke arah 1 player. Tapi ternyata masih belum berakhir. Ada Spirit of Destruction. Akankah kali ini Super Marco join dalam pertempuran? Tidak ternyata. Kelranya berdansa Pak Bulung, Yap. itu Shaman Force-nya sangat-sangat ideal positioningnya dan ya damage-nya sangat-sangat berasa. Kaltizi nggak bisa kemana-mana dan bahkan Flaptazy-nya pun tidak bisa menahan damage barusan. Dan Ini namanya burung zoning ya. nggak bisa. Ini Parsianya benar-benar ngezoning. Bener-bener gimana ya, baru ngeliat Marsanya udah mundur. Yap. Baru ngeliat burungnya udah mundur dan Onyx Philippines sudah dua kali lipatkan, melipat gandakan lead-nya dari 3 menit yang lalu. Yap. Dan sekarang ada satu otor lagi bagian atas berhasil dihancurkan harusnya ya. Dan sekarang turtle lagi, perfect turtle harusnya. Kali ini berhasilkah injektornya tapi ternyata masih ada waktu yang terdelay. Di bagian belakang Augen mencoba untuk bisa melakukan semua hal yang beda. Tapi tidak pola damage bahkan King Kong yang tadi ada Cutthroat. Apa Guard dia menyelamatkan pergerakan Grid tapi pada yang lain Kaltazi tidak memiliki satu nasib yang sama dan Flaptazy berhasil pulang dari bagian bawah. Mau tidak mau. Itulah yang bisa dilakukan oleh Super Marco. Walaupun sekarang Super Marco tetap mendapatkan 1 poin kill. Ada sedikit saja kompensasi Pak Bulung dan ya tentunya lore terbuka untuk Onyx Philippines. Seenggaknya Super Marco dapetin extra gold Yap. dan juga Super Prince.
Jadi ya Super Marco nggak bisa terlalu banyak Pak Pulung. Yap. Ya udah dapetin satu aja udah bagus. Onyx Philippines eksekusinya bener-bener mantep. 2 parameter tapi mereka kontrolnya bagus. Kelra urusin yang depan, King Kong tadi dapetin pick ke arah Ogwen dulu. Iya. Dan udah habis itu formasi tim Falcons mulai kacau dan tentunya dimaksimalkan oleh Onyx Philippines. Dengan adanya inisiasi kayak begitu juga ya. Turtle yang tadi emang bener-bener mereka ingin ambil. Ternyata udah jadinya dicuekin. Jadi Lord, gratis. Lord sekarang gratis. Satu daya dobrak tambahan lagi untuk Onyx. Benar-benar dan lihat dari sisi Kelranya udah mau jadi Holy Crystal. Yap. Ini tentunya sinyal yang buruk untuk tim Falcons. Mereka mau defend dengan adanya Holy Crystal, magic resistnya dikit loh. Yap. Dari sisi tim Falcons, jadi tentunya damage yang akan diberikan oleh Kelra ini masih bisa dibilang sangat-sangat berasa. Oke, Brusco akan seperti apa lagi? Kali ini, hey Brusco main flame shot tuh barusan. Kan ada orang bestaret ya. Ya ini nih, udah adanya Holy Crystal tentunya ini lampu hijau untuk Onyx Philippines mungkin lebih agresif lagi openingnya dan Kelra nggak takut untuk ngebuka tanpa adanya mungkin dari sisi roamernya, dari EXP-nya dia berani gitu kalau asal dia lihat posisinya bisa, dia berani pasti Kelra untuk membuka Shaman Force dan memberikan damage yang tentunya nggak kecil ke arah komposisi dari tim Falcons. Holy Shield tampaknya ya yang akan di-trigger, di atas ke-trigger, di bawah juga dan ya, tim Falcons nggak bisa terlalu berbuat banyak. Ngarepin minion datang ke arah base saja untuk mendapatkan card. Yap, itu dia Pedro Astro langsung dikeluarkan, terkena ke arah Flapsy, mau tidak mau mundur sedikit. Di tempat yang lain, Fanny akan seperti apa take off yang dia lakukan, namun sekarang sedikit lagi bisa dihancurkan dan besarnya berhasil diamankan. Bahkan ada satu lagi The Wave Dragon tadi udah langsung dikeluarkan, tapi ternyata Flapsy tidak mau lagi untuk beri begitu banyak damage sama teman untuk Puja. Dan sekarang waktunya untuk King Kong, tapi Spiro Bisari. King Kong pasti bisa selamat, King Kong pasti bisa kabur. Ada SOD, tapi tidak connect karena siapapun bahkan tuh sekarang. Super Prince masih berhasil menyamakan diri, satu hit lagi. Kelra bisa. Tempat yang lain, double kill didapatkan. Dan sekarang Ogwen lah tersisa sendirian. The gold standard, Kelra kembali memberikan damage yang sangat luar biasa. Timingnya benar-benar presisi. Dan 4 member terkapar begitu saja di Land of Dawn. Wah, tim fight macam apa lagi? Mereka ingin pulang, disamperin Luyi, ternyata dilanjutin, mereka kasih lagi, mereka gas lagi. Dan Kelra sudah sangat sulit untuk ditundukkan. Gila, satu Holy Crystal tadi benar-benar mengubah fight dan Kelra. Oke, di tempat yang lain Kelra sendirian terlalu berani dan Kelra. What happened? Auto posisi. Offside. Terlalu auto posisi tadi recall-nya terbaca tampaknya dan dia berhasil di shutdown. Menurunkan tempo tapi King Kong. Oke, King Kong dan Solo kill? Solo kill aja. Solo kill Flapsy. Gila. Flapsy loh. 0-4-0 dan ya King Kong. Flapsy udah kayak kertas di hadapan King Kong. 6-0-2. Kelra ditundukkan, masih ada King Kong yang tampaknya masih unstoppable di game kali ini. Wah, oke, Lord selanjutnya akan seperti apa lagi setupnya nih? Semakin seru, Kelra mau offside lagi tidak? Harus lebih berhati-hati pastinya ya. Oke, ada sebuah kejutan tadi kayaknya. Itu kalau bener-bener ada yang nyampe ke situ ya Gon ya. Gua yang pulang nih Gon beneran. Kok bisa gitu? Astaga, gimana ini turun tempo tapi Lord take. Yap. Falcons mencari informasi begitu kalau Onyx Philippines karena pemain-pemain seperti mungkin Chow-nya ini belum kelihatan di map loh. Onyx Philippines Waduh, Flapsy. harus berhati-hati juga dan positioning Super Prince harus optimal dan tampaknya mid push menjadi pilihan Super Prince. Yap. Untuk memberikan damage dan ya Lord free misinya di area atas saja. Chow-nya terpaksa harus ngikutin Super Marco. Ya. Karena kalau ada serangan-serangan ganking tiba-tiba, Guerrilla, aksi Guerrilla, seperti ini. Itu dia, Avatar of Guardian mendadak. Ada Ogwen yang penting. Mendadak. Sebentar sekali King Kong, woi. Dua player tersahabat, begitu menyakitkan, bahkan Super Prince yang tadi hadir untuk bisa mengantarkan damage, tapi Ogwen udah sangat dekat jaraknya, tapi dilemparkan dengan injektor kembali masuk ke dalam area defensif dari Onyx Philippines. Ogwen tertangkap basah. Wah, Ya seenggaknya menyelamatkan Super Ya. Marco, memberikan ruang immortality-nya sayangnya sudah hancur dan 5 lawan 4 dengan adanya Lord.
kemungkinan besar Onyx Philippines mendapatkan match point. Mau pulang loh dia, dilempar lagi pakai injektor. Jahat banget. 5 melawan 4 plus adanya Lord. Akan seperti apa? Satu atau Porsche harus dikeluarkan tapi gagal untuk bisa menginjektor. Tapi injektornya ke tempatnya Kai. Bahkan coba lihat Kikong. Debat ke belakang. Tapi untuk sekarang ada pergerakan dari Barco. SOG tapi tidak sempat. Wow. Onyx Philippines